Halo semuanya. Nah, di sini tuh gue lagi scroll TikTok lah biasa gitu kan, rebahan scroll gitu. Dan ada sesuatu konten yang menurut gue menarik dari TikTok gitu kan. Nah, jadi apa kontennya itu? Konten orang-orang yang mungkin lagi pamer setup mobilador gitu. Ya, atau yang nunjukin budget mobiladornya itu sendiri, cara masanginnya. Ya pokoknya tentang mobilador nih saya jadi tertarik untuk bahasnya. Tapi saya bukan untuk membahas tentang dramanya dengan setup PC, setup mobilador. Saya tidak akan membahas itu, tapi saya lebih membahas ke dalam FF-nya gitu. Ya, yang kalian seperti ketahui bahwa yang suka mobilador tuh ya rata-rata kalau nggak player Minecraft ya FF gitu. Ya, jarang banget itu Mobile Legend atau game MOBA itu dipakai mobilador. Karena ML ya contohnya itu dari desain buat Android banget, jadi susah untuk pakai kontrol WASD. Jadi saya ini menarik banget ya untuk membahas mobilador ini, dan pertanyaannya adalah apakah mobilador ini menjadi sebuah kunci untuk pro headshot 100% no root, akan anti cheat gitu ya. Langsung aja kita lihat. Kita bahas dulu kenapa mobilador ini banyak yang pakai gitu. Apa sih latar belakangnya? Sebenarnya latar belakangnya tuh dalam sudut pandang FF gitu kan. Jadi kan kalau misalkan bocil-bocil FF gitu kan, itu suka banget muja-muja emulator gitu kan, emulator PC, karena membuatnya katanya jadi pro, jadi lincah, jadi headshotnya tuh gampang gitu ya. Ya mungkin karena mereka tuh gak mampu untuk beli ya kan, dan ya pun mungkin melewat juga FVP-nya tentang mobilador. Kalau nggak salah mobilador ini tuh juga masalah-masalahnya pun nggak ada di Indonesia juga gitu, dari Brazil juga kalau nggak salah. Nah jadi mereka tuh pada beli gitu kan, mereka cari-carilah tutorialnya ya, baru mereka pasangin, beli gitu kan, beli komponennya langsung pasang. Dan itulah untuk setup mobilador untuk tinggalan FF gitu kan, karena ingin meniru gaya yang ada di PC gitu. Jadi style yang di PC itu kerasa juga nanti di HP gitu. Untuk Minecraft saya tidak tahu latar belakangnya apa, tapi kurang lebih untuk FF seperti itu. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari mobilador ini. Oke, yang pertama sih kelebihannya, harganya sih cenderung lebih murah. Kalau kalian super budget bisa 100.000 sih gitu ya, tapi ya itu yang super budget ya, paling lebih yang keyboardnya seadanya gitu. Tapi terkadang juga ada orang yang pakai setup mobilador sampai 500.000, yang menurut saya gak worth it sih untuk beli 500.000 cuma hanya untuk yang terbatas gitu. Kan ini Android atau mobile yang didesainnya tuh buat tangan gitu, touch gitu, masa pakai keyboard gitu kan, jadi aneh gitu. Dan 500.000 ini gak worth it gitu. Sampai berjuta-juta itu gak worth it menurut aku. Dan yang kelebihan kedua adalah rasanya tuh seperti main di PC ya. Rasanya tuh kalian tuh kayak main di PC menurut para mereka gitu. Jadi gue juga banyak yang menemukan HD mereka tuh udah kayak di PC gitu. Karena mereka tuh pakai Android tapi si HD-nya tuh dikecil-kecilin gitu kan, nggak mobile banget lah gitu ya. Dan yang ketiga adalah fleksibilitasnya. Nah, fleksibilitasnya di sini adalah kalian tuh ya kalau misalkan pengen mode mobilador tinggal colok-colokin, dan untuk mode HP ya kalian tinggal cabutin aja, jadi lebih gampang lah gitu untuk kalian cabut coloknya gitu, jadi lebih fleksibel gitu.
sekarang adalah kekurangannya. Sebenarnya kekurangannya tuh yang pertama itu adalah layarnya terlalu kecil. Ya, lo bayangkan aja keyboard segede gaban gitu kan, tapi layarnya kecil bro. Itu kalau menurut saya sih nggak proporsional aja gitu, nggak enak dilihat aja gitu, rasa aneh gitu. Layar kecil tapi keyboardnya yang besar. Ada sih yang khusus bagian-bagian yang WASD doang, tapi tetap sih itu pun masih lebih besar. Yang kedua adalah ribet. Nah, kenapa ribet? Ya karena bayangin aja lu harus colok-colok lagi, cabut-cabut lagi gitu kan, agak ribet aja sebenarnya gitu. Ya kalian tuh penggunanya tuh untuk tangan, jari kalian, bukan pakai keyboard. Jadi kurang enak aja untuk dipakai. Yang ketiga sebenarnya ini lebih ke harga ya. Harganya tuh gak worth it. Nah, untuk yang harga 500 ke atas, balik lagi ini salah satu kekurangannya. Nih, lu keluarin misalkan 500.000 itu beli mobil hador tuh lu harus ngeluarin tuh minimal 200.000 gitu kan. Itu normalnya loh. Oke, kesimpulannya adalah kalian sebenarnya dari pertanyaan ini sebenarnya tergantung kalian punya duit nggak untuk beli mobil hador itu. Kalau misalkan ada dan mau ya terserah gitu, tapi kalau nggak ada ya jangan maksain gitu. Kalian bisa aku jago dalam mode HP, nggak pakai mode keyboard gitu. Dan kalau paling aman nih ya, kalian tuh beli PC aja, terus kalian install BlueStack atau apa gitu emulator, terus ya udah main FF aja udah gitu kan. Itu lebih enak kan, layar besar, kontrolnya enak gitu kan, setupnya lebih estetik lagi, lebih estetik ya maksudnya, dan juga lebih jos, enak gitu ngelihatnya gitu. Walaupun game ini game 8 bit tapi ya udahlah gitu kan, lebih HD lagi gitu kan. Dan pertanyaannya apakah bisa headshot? Jawabannya adalah bisa-bisa aja, karena kan kita pakai yang namanya itu keyboard ya. FF tuh juga bisa pakai keyboard dan mouse gitu kan, bisa juga jadi lebih jago gitu. Gua juga banyak menemukan konten-konten yang mereka pakai mobil hador tuh jago-jago banget gitu. Jadi jawabannya bisa-bisa aja untuk pro, jadi pro headshot nurut itu ya. Oke lah, segitu aja dari konten saya. Dah.